Hai teman-teman, selamat datang di channelnya Ami. Sebelum melanjutkan video ini, dukung channelnya Ami ya dengan cara klik tombol subscribe yang ada di channelnya Ami. Adik-adik, kali ini kita akan membahas tema 3 subtema 1 pembelajaran 2. Benda terbuat dari berbagai bahan dasar. Adik-adik, mari kita pelajari bahan membentuk benda. Nah, di bawah ini ada gambar beberapa benda yang terbuat dari kayu. Adik-adik, coba kalian perhatikan. Beberapa benda di situ ada pensil. Nah, kalian pasti tahu kan bahan dasar untuk membuat pensil itu apa? Bahan dasarnya yaitu kayu. Nah, selain pensil, beberapa di antaranya ada benda yaitu meja, kursi, dan lemari. Jadi semua benda yang ada di gambar itu bahannya terbuat dari kayu. Nah, kayu juga digunakan untuk membuat benda kerajinan, misalnya patung, figura, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan mencari tahu kayu itu asalnya dari mana sih, bahannya dari apa. Nah, kayu adalah bagian dari pohon. Nah, untuk memperoleh kayu, kita harus menebang pohon dulu, lalu kemudian mengambil bagian batang untuk diolah menjadi berbagai macam benda. Jadi, perubahan dari batang kayu menjadi benda-benda tersebut melalui proses yang berbeda-beda. Proses pertama, batang pohon ditebang. Nah, batang pohon yang telah ditebang disebut kayu gelondongan atau log. Kemudian, log dikirim ke pabrik atau pusat penggergajian. Pengiriman log menggunakan angkutan khusus, seperti truk melalui darat atau kapal melalui sungai. Setelah itu, log dipotong-potong sesuai keperluan untuk menghindari jamur dan serangga yang dapat menyerang kayu. Makanya kayu perlu dikeringkan. Caranya, kayu dijemur sekitar 2 hingga 4 minggu. Setelah itu, kayu siap diolah sesuai keperluan. Nah, kalian tahu tidak kenapa sih kayu dapat dipilih menjadi bahan dasar untuk benda? Nah, karena kayu mempunyai banyak keunggulan. Keunggulan kayu adalah mudah dibentuk. Beberapa benda yang terbuat dari kayu jati dapat bertahan sampai puluhan bahkan ratusan tahun. Nah, kelemahan benda berbahan kayu adalah tidak tahan api, sehingga kayu mudah terbakar. Namun, ada beberapa jenis kayu yang mudah terserang rayap atau serangga lainnya. Nah, di sini ada gambar hutan. Nah, di dalam hutan itu ada sekelompok orang yang melakukan penebangan pohon. Kalian tahu tidak, fungsi hutan itu apa sih? Nah, fungsi hutan itu antara lain untuk menyerap air hujan. Nah, hutan menyimpan air hujan tersebut dalam jumlah yang banyak. Namun, ketika hutan digunduli, membuat aliran air terganggu. Hal ini menyebabkan air menggenang. Nah, akhirnya terjadilah banjir yang mengalir ke rumah-rumah penduduk. Maka dari itu, kalian tidak heran kan pernah melihat banjir di tengah kota? Karena di tengah kota jarang ada pepohonan. Tetapi kebutuhan benda dari kayu terus meningkat, mengakibatkan setiap tahun banyak pohon yang harus ditebang untuk mendapatkan kayu. Terkadang ada sekelompok orang yang menebang pohon tanpa izin. Nah, kegiatan ini disebut penebangan liar. Jadi, untuk menebang pohon harus ada izin dulu ya, tidak boleh sembarangan. Semakin lama jumlah pohon di hutan semakin berkurang. Adik-adik, apa sih itu musyawarah? Ada yang tahu tidak? Nah, jadi musyawarah itu membahas bersama suatu masalah dengan tujuan mencapai keputusan bersama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi, ini kan lagi musim pandemi nih, kita tidak bisa
melaksanakan musyawarah bersama dengan teman sebayamu di sekolah. Jadi kita bisa melakukannya melalui Zoom atau webinar yang dilakukan oleh guru masing-masing. Kalian bisa melakukan musyawarah bersama temanmu tentang penebangan liar melalui Zoom atau webinar yang dilakukan oleh guru masing-masing atau sekolah masing-masing. Jadi setiap siswa bisa ikut serta dalam musyawarah untuk mengambil keputusan secara bersama. Nah, setiap siswa juga dapat mengeluarkan pendapatnya masing-masing, pikiran dan pandangannya. Serta peserta musyawarah bisa memberikan pendapat yang baik dan tidak bertentangan dengan kepentingan bersama. Nah, jika telah selesai, mufakat telah tercapai, maka setiap peserta musyawarah wajib dengan ikhlas menerima dan melaksanakan keputusan tersebut dengan sebaik-baiknya. Sekian video pembelajaran kali ini ya. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa sebelum mengakhiri video, klik tombol subscribe dan like serta share untuk selalu mendukung channelnya.